intelijen. Setelah kemarin kita belajar artificial neural network, ya. AI, artificial intelligence itu apa? Tapi saya harus selalu mengingatkan pada sampean semua, program non-linear programming ini tidak atau akan sangat banyak berenergi, akan sangat banyak membuang waktu apabila kasusnya itu sudah kasus yang sudah fix. Kasusnya adalah saya menghadapi sebuah sistem yang sudah linear, ya, paling tidak ujungnya ketika saya membuat rentang. Jadi kalau misalnya itu sudah fix, nggak usah untuk dibuat artificial intelligence-nya. Jika sampai mampu untuk membuat aplikasi dalam logika if then, maka sudah nggak perlu lagi menggunakan artificial intelligence, neural network, ekvasi logik atau yang lainnya. Non-linear programming dipakai pada saat kondisinya sensitif dan parameter sensitifnya itu yang dimainkan. Jadi ketika sampai mau menganalisa sebuah benda jatuh, kalau yang dianalisa adalah kecepatan sampai di tanah dan gaya gesekan diabaikan, maka sampai tidak perlu menggunakan artificial intelligence. Sampai tidak perlu menggunakan non-linear programming. Karena itu sudah jelas. Sampai ada di Belanda juga sampai bisa menghitung dengan tepat, sampai ada di Indonesia, sampai ada di Papua pun bisa menghitung dengan tepat. Tapi ketika yang dimainkan itu adalah permasalahan yang sensitif, katakan aja misalkan yang dijatuhkan tadi itu adalah dadu, yang dijatuhkan tadi itu adalah dadu, maka ini jadi bermasalah, maka ini jadi sensitif. Sensitif itu artinya bahwa apakah sampai mampu melakukan perulangan itu berkali-kali. Ini fisika itu harus terjadi replika dimanapun berada. Ya, fisika itu adalah sebuah keilmuan yang membahas tentang benda mati. Ini di depan kosong, monggo. Saya coba tekankan ya. Menurut saya lihat ini intermezzo. Oke, ditekan awal sebagai penyemangat sampai. Sering kita lihat tidak banyak orang yang berani duduk di depan. Tidak banyak orang yang berani maju ke depan untuk bercerita. Tidak banyak itu. Ya, ini sunatullahnya. Artinya apa? Artinya tidak banyak orang yang sukses dalam artian sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tidak banyak orang yang menjadi pemimpin, iya. Tidak banyak orang yang akan menjadi orang yang tidak seperti orang banyak. Tidak banyak itu. Karena apa? Karena sampai selalu memilih menjadi common people. Sampai selalu memilih menjadi orang kebanyakan. Menurut saya, mulai sekarang, ketika ada kesempatan dulu di depan, lakukan. Ketika ada kesempatan untuk maju ke depan, lakukan. Ketika ada kesempatan untuk sesuatu yang ke depan, sesuatu yang makin meningkatkan diri sampean, lakukan. Artinya seperti itu. Ya. Mulai besok, ketika di depan ada kursi kosong, maju. Sampean akan melakukan trapping. Yang terpenting itu adalah bagaimana sampean itu melakukan trapping untuk sampean makin besar, untuk sampean meningkatkan kemampuan sampean. Ketika di depan pasti sampean itu menjadi ngatur ya. Gitu. Oke, kita kembali ke kuliah kita. Jadi pada kondisi yang di situ tidak sensitif, tidak usah menggunakan non-linear programming. Tertentu sampean bisa membuat program if then else, tidak perlu menggunakan non-linear programming. Itu yang penting ya. Ya, banyak kondisi di mana sesuatu yang masuk wilayah peka pun itu dipaksa memasuki wilayah memasuki wilayah fix, memasuki wilayah yang linear itu dengan cara menambahkan suku-suku tertentu. Mungkin ini abstrak, semoga sampai bisa kalau memahami yang saya ceritakan meskipun pelan. Jadi salah satu contoh, ada orang melakukan penelitian tentang tomografi, tentang apa yang ada di dalam otak, isinya apa saja, menggunakan potensial, menggunakan proses beda potensial. Yang terjadi gambarnya tidak begitu bagus. Karena apa? Karena ini memasuki wilayah non-linear. Karena orang tidak begitu suka untuk memasuki wilayah non-linear,
orang-orang fisika tidak begitu suka dengan masuk ke wilayah non-linear, maka ditambahkan suku-suku tertentu untuk menjadi seakan-akan menjadi linear. Begitu. Ini ceritanya. Salah satu ciri apakah itu linear dan non-linear itu adalah apabila ini adalah hasil atau output, ini adalah input. Oke. Jika sampai memasukkan inisial kondisi itu kondisi awal. Jadi kondisi awal itu misalkan saja kalau bisa kita mengukur cuaca tekanannya berapa, angka-angka yang harus dimasukkan. Itu kondisi awal. Ya. Kondisi awal ini proses oleh sistem ini adalah sebuah sistem yang apakah ini linear dan non-linear ada di sini. Ini menghasilkan sebuah output, sebuah gambar, sebuah profil tersendiri. Nah, ketika saya punya output menghasilkan sebuah output tersendiri, punya input menghasilkan output sendiri, punya input menghasilkan output sendiri. Jika pemetaan satu-satu seperti ini, maka ini tidak perlu linear. Gitu. Tidak perlu linear programming, tidak perlu. Gitu. Tapi jika kondisinya seperti ini, nah ini yang secara konvensional ini akan susah. Ya. Jadi kalau saya menemukan bahwa ketika inputannya ini, ketika inisial kondisinya, kondisi awal, angka-angka, parameter awal itu sampai masukkan di dalam persamaan sistem sampai menghasilkan output tertentu. Parameternya diubah, outputnya sama. Parameternya diubah, outputnya sama. Maka ini yang sering harus dilakukan kajian-kajian non-linear. Atau ada sebuah kondisi juga yang seperti ini. Nah, ketika terjadi kondisi seperti ini dengan input tertentu, kadang-kadang hasilnya ini, kadang-kadang hasilnya ini malah lebih parah. Ya. Ini yang kondisi ini dan kondisi ini, kondisi dua ini, maka saya harus menggunakan non-linear programming. Saya harus menggunakan kaidah-kaidah non-linear. Tapi kalau misalnya ini fix, maka tidak perlu menggunakan non-linear. Jadi salah satu contoh, ketika sampean mendeteksi wajah seperti kemarin ya. Kemarin itu kan bagaimana caranya membuat image processing untuk melakukan pengenalan wajah. Yang dilakukan pertama adalah melakukan cropping wajahnya. Gambarnya itu kecil, gambarnya itu gede dan sebagainya, tetap harus tercrop wajahnya. Karena yang mau diuji coba maupun dipelajari itu hanya dalam crop tertentu itu. Nggak boleh lingkungannya ikut di dalam proses pembelajaran maupun dalam proses pengujian. Nah, dengan gambar kotak seperti itu, ada kemungkinan kalau misalkan setiap gambar wajah yang ada itu ternyata hasilnya adalah beda-beda. Wajah ini hasilnya ini, wajahnya ini ada hasilnya si Amin, ini si Burhan, ini si Imam dan sebagainya. Ketika seperti ini, sudah nggak perlu menggunakan non-linear programming. Tapi ketika bermasalah, ketika ini sistem sampai mengatakan ternyata karena outputnya, jadi dia bisa si Amin ketika tertawa, si Amin ketika tersenyum, si Amin ketika dia menangis, kan sama-sama Amin juga kan? Ya. Jadi gambarnya kan beda. Jadi ketika di crop wajahnya, si Amin ketika dia tersenyum di sini, inisial kondisi awalnya, paham yang saya ceritakan? Ya.
ketika si Amin kondisinya marah, tersenyum dan gembira, itu sama-sama si Amin. Maka di sini program linier itu sudah akan sangat kesulitan. Apalagi kalau masalahnya sudah di sini. Ya, ketika gambar si Amin tadi, itu sampai mendeteksi kadang-kadang itu sama dengan Ima, kadang-kadang sama dengan si Amin. Artinya ketika sering kali terjadi kan ya, ketika sampai di Facebook itu, kadang-kadang Facebook itu luar biasanya gambar kecil pun nanti akan dijelaskan.